Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Kunchoro Mukti dari Prodi Bisnis Digital angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya yang berjudul PT Jasa Marga Persero Tbk. Analisis SWOT perusahaan dan rekomendasi strategis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu strength, kekuatan, status BUMN, dan reputasi kuat memiliki rekam jejak panjang dalam proyek infrastruktur skala besar nasional seperti IKN, tol, dan bandara. Kalian teknologi, pelopor dalam penerapan Building Information Modeling BIM di Indonesia. Yang kedua, weakness, kelemahan, beban utang leverage tinggi, likuiditas yang ketat akibat pembiayaan proyek investasi jangka panjang, kondisi umum BUMN karya, ketergantungan pada proyek pemerintah, berportofolio bisnis sangat dipengaruhi oleh stabilitas anggaran APBN atau pemerintah. Yang ketiga, opportunities, peluang, pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara, peluang besar mengamankan kota jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintah. Tren green building dan energi terbarukan. Meningkatnya pemerintah untuk infrastruktur ramah lingkungan dan proyek berbasis ESG. Yang keempat, strength, ancaman, fluktuasi harga bahan baku, ketidakpastian harga global untuk semen, baja, dan komoditas konstruksi lainnya yang dapat menggerus margin keuntungan. Persaingan ketat, kompetisi dari BUMN karya lainnya, Wijaya Karya, Adni Karya, serta kontraktor swasta dan asing. Berikutnya, strategis persaingan dalam industri. PT PP bersaing langsung dengan sesama BUMN karya seperti Wika, Adni, WSKT, dan kontraktor swasta besar. Berikut analisis cara bersaingnya. Yang pertama, harga. PT PP menerapkan strategi cost leadership yang terukur melalui sistem pengadaan terpusat untuk menekan biaya material, sehingga dapat mengajukan tender dengan harga kompetitif tanpa mengobarkan kualitas. Yang kedua, pemasaran. Mengandalkan strategi B2B marketing dan G2G atau G2B relationship. Citra sebagai mitra andalan pemerintah dibangun lewat rekam jejak penyelesaian proyek strategis nasional PSN yang tepat waktu. Yang ketiga, inovasi. Berbeda dengan kompetitor yang berfokus konvensional, PT PP memposisikan diri sebagai pimpinan pasar dalam digital concession pengguna BIM hingga level tertinggi. Yang keempat, pelayanan. Menawarkan solusi ujung ke ujung end-to-end dari perencanaan konstruksi hingga pengolahan pasca konstruksi untuk menjaga kepuasan klien. Berikutnya, implementasi Blue Ocean Strategi. Untuk menghindari persaingan berdarah Red Ocean di sektor konstruksi gedung standar, PT PP menerapkan Blue Ocean Strategi melalui yang pertama, sektor energi baru terbarukan (EBT). PT PP masuk ke ceruk pasar infrastruktur hijau seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS, terapung, dan pembangkit listrik tenaga mini hidro PLTMH. Berikutnya adalah konstruksi percetakan berteknologi tinggi Prancis. Melalui anak usahanya, PT PP memproduksi komponen beton percetakan modular khusus untuk hunian cepat dan proyek kereta cepat yang belum banyak dikuasai oleh kompetitor skala kecil. Berikutnya, dampak. Strategi ini menciptakan ruang pasar baru dengan margin keuntungan yang lebih sehat karena kompetisi yang masih minim. Berikutnya, digital transformation strategi. PT PP secara agresif menerapkan transformasi digital guna meningkatkan daya saing global.
Yang pertama, Building Information Modeling (BIM). PTPP menerapkan teknologi BIM berbasis cloud dari tahap perancangan hingga pelaksanaan. Transformasi ini berhasil meminimalkan kesalahan desain, reworks, menghematkan material, dan mempercepat estimasi biaya. Yang kedua, Enterprise Reaction Planning (ERP). Implementasi sistem SAP yang terintegrasi di seluruh lini bisnis memungkinkan manajemen memantau arus kas proyek secara real-time, sehingga transparansi tata kelola keuangan meningkat. Yang ketiga, Smart Site Management. Penggunaan drone untuk survei lahan dan lot Internet of Things untuk memantau produktivitas alat berat di lapangan secara otomatis. Berikutnya, evaluasi strategi branding. Pendekatan branding PTPP pembangunan citra merek sebagai kontraktor terpercaya, informatif, dan berkelanjutan. Logo dan komunikasi korporatnya selalu menekankan aspek profesionalisme dan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Dampak terhadap loyalitas pelanggan. Di sektor konstruksi B2B, pelanggan utama adalah pemerintah dan pemilik proyek besar. Branding yang bersih menerapkan good corporate governance dan bukti fisik berupa proyek ikonik yang sukses, membuat pemerintah kembali mempercayakan proyek-proyek strategi baru kepada PTPP. Kepercayaan ini menciptakan loyalitas jangka panjang. Berikutnya, struktur tim eksekusi strategi berkelanjutan dan ESG. PTPP mengintegrasikan prinsip evaluasi mental, social, and efisiensi ESG ke dalam operasionalnya. Yang pertama, lingkungan. Menerapkan konsep green construction, meminimalkan limbah proyek, mendaur ulang material sisa, serta bersertifikasi green building pada gedung-gedung yang mereka bangun. Yang kedua, sosial. Memberdayakan subkontraktor lokal di sekitar area proyek dan menerapkan standar K3 safety yang sangat ketat demi minimalkan kecelakaan kerja, zero action target. Yang ketiga, tata kelola. Menjalankan sertifikasi ISO 37001. Sistem manajemen anti penyuap SMAP untuk memastikan transparansi dalam setiap proses tender. Berikutnya, strategis manajemen krisis. Menghadapi tantangan makro seperti pandemi atau ketatnya likuiditas pasar, PTPP menerapkan beberapa langkah taktis. Yang pertama, reducing dan efisien anggaran. Menunda belanja modal pada proyek properti yang pasarnya sedang lesu dan mengalihkan sumber daya ke proyek infrastruktur yang perdananya sudah dijamin penuh seperti proyek KPBN atau donor internasional. Yang ketiga, restrukturisasi keuangan. Melakukan negosiasi ulang dengan pihak perbankan terkait tenor utang dan bunga untuk menjaga stabilitas cash flow operasional perusahaan. Yang ketiga, protokol operasional ketat. Memastikan seluruh proyek tetap berjalan dengan pembatas fisik dan digitalisasi pemantauan proyek saat terjadinya krisis kesehatan dan pandemi. Berikutnya, pengaruh teknologi AI dalam manajemen strategis. PTPP mengintegrasikan efficient integration AI tidak hanya untuk urusan teknis lapangan melalui dalam perencanaan strategis merek dan bisnis. Yang pertama, analisis data dan prediksi pasar. AI digunakan untuk menganalisis data tren pasar konstruksi global, pergerakan harga komoditas, material, dan potensi risiko geopolitik. Ini membantu direksi mengambil keputusan strategis terkait proyek mana yang aman diambil. Yang kedua, perancangan strategis merek, brand strategi. AI dimanfaatkan melalui alat social listening untuk memantau sentimen
publik terhadap proyek PT-PP. Data stimen ini digunakan untuk merumuskan pesan komunikasi korporat yang tepat agar reputasi merek PT-PP di mata investor dan publik tetap positif dan bersih dari isu-isu negatif. Yang ketiga, perencanaan strategi merek, brand strategi. AI dimanfaatkan melalui alat social listening untuk memantau stimen publik terhadap proyek PT-PP. Data stimen ini digunakan untuk merumuskan pesan komunikasi korporat tepat agar reputasi merek PPT dan investasi publik tetap positif dan bersih dari isu-isu negatif. Sekian presentasi saya tentang PT Jasa Marga Persero Tbk. Jika ada salah perkataan atau kalimat saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.